Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Kasus dugaan penistaan agama oleh Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Profesor Budi Santosa Purwokartiko itu masih terus berlanjut setelah dia dinonaktifkan sebagai pewawancara dalam program IISMA ya, LPDP, ini kerjasama antara Dikti dengan Departemen Keuangan. Ini tuntutan agar dia dinonaktifkan juga dan diberi semacam teguran dari kampus karena bagaimanapun dia adalah guru besar di ITS Surabaya itu terus bergulir. Dan kemarin saya membaca Ketua Majelis Wali Amanah ITS Profesor Noh itu juga sudah mendesak agar dia Profesor Budi Santosa untuk minta maaf. Ini Pak Noh ini juga mantan rektor ITS. Nah, sekarang saya baca ini ada ratusan dari alumni lintas generasi ITS juga menuntut agar Profesor Budi Santosa ini diberi tindakan tegas. Ini sudah banyak sekali dan mungkin akan terus berlanjut. Saya akan mengajak Anda memperbincangkan ini dengan juru bicara alumni ITS lintas generasi, Mas Agus Maksum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersu. Apa kabar? Ya, terima kasih. Jadi kalau Anda ini alumni teknik fisika ya kalau nggak salah Anda ini ya? Saya alumni fisika tahun 90 ITS. Oh, alumni fisika tahun 90 ITS ya. Nah, oke. Ini apa ceritanya kenapa kemudian muncul ini alumni lintas generasi yang mendesak agar ada tindakan tegas terhadap Profesor Budi Santosa ini? Iya, Mas Hersu. Jadi sebenarnya kasus Prof. Budi Santoso ini sudah menjadi perbincangan hangat sejak pertama di lingkungan alumni ITS. Ya. Banyak yang menyayangkan karena yang bersangkutan itu sudah membuat status-status yang demikian itu sudah cukup sering. Dan sebagai bagian dari keluarga besar ITS sebenarnya banyak yang melakukan pendekatan untuk kemudian yang bersangkutan itu meminta maaf atau setidaknya menyadari untuk tidak membuat status-status yang demikian karena itu mengganggu kehidupan keharmonisan, ya, membuat gaduh dan juga itu menimbulkan rasa kebencian yang bernada sara dan itu tidak produktif, tidak baik. Sehingga kemudian alumni ITS atau keluarga besar ITS ya, yang dalam hal ini kami ini alumni ya, itu lebih banyak meminta kepada beberapa tokoh untuk melakukan pendekatan supaya yang bersangkutan itu ya meminta maaf. Awalnya seperti itu. Namun kemudian melihat ya berbagai upaya itu sudah dilakukan pendekatan ya kekeluargaan melalui tokoh-tokoh yang dekat. Namun yang bersangkutan itu responnya sangat tidak baik ya, jadi tidak pernah mengakui sebagai membuat kesalahan, kekeh bahwa apa yang dilakukan itu sebagai sebuah, menurut dia itu sebagai sebuah kebenaran gitu ya, menurut dia kan gitu. Sementara kita melihat justru respon dari luar itu luar biasa kan secara nasional gitu. Di luar ITK dan di luar ITS sendiri itu luar biasa. Mulai dari MUI, bahkan kemudian dari ormas-ormas, tokoh-tokoh pendidikan itu memberikan respon yang saya kira mendidik ya, mengingatkan mulai dari lunak sampai yang keras gitu. Tapi kok yang bersangkutan itu masih kekeh, kira-kira gitu. Maka akhirnya kemudian alumni lintas generasi ini berembuk, wah ini harusnya kita juga kemudian harus membuat petisi secara internal. Kira-kira gitu, Mas. Mas Hersu yang kemudian menjadi latar belakang. Oke. Oh, jadi makanya saya bertanya-tanya mengapa sangat terlambat? Rupanya ini adalah semacam langkah terakhir gitulah setelah dilakukan pendekatan-pendekatan ya. Iya, betul. Ya. Jadi sebagai bagian dari keluarga besar kan itu sebenarnya lebih pada kemudian kita melakukan pendekatan kekeluargaan melalui tokoh-tokoh yang dekat dengan beliau. Sehingga kemudian seperti kemudian agak terlambat gitu ya. Padahal tidak terlambat sih sebenarnya, sejak hari-hari pertama itu kita sudah membincangkan dan juga kemudian
mencoba melakukan pendekatan itu supaya yang bersangkutan menyadari dan mencabut dan meminta maaf. Tapi nampaknya kemudian kekeh. Jadi berbagai respon tokoh-tokoh level nasional sudah sampai, beliau menanggapinya juga, menanggapinya. Artinya beliau bukan tidak membaca, beliau menanggapinya juga, beliau membacanya tapi memberikan respon yang kekeh, yang tidak mengakui bahwa itu sebagai sebuah tindakan yang negatif, gitu. Oke. Itulah makanya kemudian akhirnya kemudian alumni ITS lintas generasi akhirnya membuat petisi meminta kepada internal untuk melakukan tindakan, memberikan sanksi yang sekeras-kerasnya, kira-kira gitu. Oke, nanti dulu kita dudukan persoalannya dulu. Kan beliau ini sekarang sudah jadi rektor ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Tapi mengapa kemudian teman-teman ITS masih mempersoalkan kaitannya dengan ITS? Apakah karena posisinya sebagai guru besar di ITS itu? Iya, jadi begini, status beliau masih tetap dosen ITS, guru besar di ITS. Institut Teknologi Kalimantan itu kan anak binaannya ITS. Jadi Institut Teknologi Kalimantan itu didirikan, sebelum berdiri seluruh mahasiswanya itu dititipkan dulu di ITS. Bahkan dosen-dosen itu juga dari ITS, termasuk juga kandidat-kandidat rektor dan pejabat-pejabat rektor. Jadi itu semacam binaan sebelum nanti mereka mandiri gitu. Jadi Filial lah status gitu kalau beliau istilah itu dulu ya. ya Kelas jauh, filial kalau dulu ya nyebutnya gitu bukan, ya. bukan. Bukan filial, bukan cabang. Tetapi memang dia didirikan kemudian untuk dibina dulu, dititipkan pada ITS. Nanti sampai kemudian setelah sekian lama tentu mereka bisa akan mandiri. Nah, jadi para dosen dan juga terutama kemudian pejabat-pejabat itu adalah masih dosen ITS, masih guru besar ITS, masih berasal dari ITS. Jadi status beliau itu memang masih guru besar ITS, dosen ITS, ditugaskan penugasan untuk kemudian menjadi rektor ITK. Artinya nanti setelah selesai jabatan rektornya dia kembali lagi ke ITS. Oh iya. Oke. Iya. Ya. Nah, sejauh ini apakah sudah ada komunikasi dengan pihak rektorat dalam hal ini kan biasanya dalam kasus semacam ini ada sidang etik. Saya kemarin membaca itu PLT Dirjen Dikti itu menyebutkan bahwa dia dinonaktifkan sebagai interviewer di LPDP itu sambil menunggu sidang etik dari ITK. Nah, apakah sidang etiknya di ITK atau sidang etiknya di ITS sebenarnya? Mungkin dua-duanya. Tetapi yang saya tahu itu adalah di ITS sedang berproses melalui komunikasi dengan Pak Rektor, melalui komunikasi dengan Ketua MWA, masukan-masukan dari alumni lintas generasi itu sudah dimasukkan dan mendapatkan respon yang positif. Baik dari Pak Ketua MWA, misalnya Pak Profesor Muhammad Nuh, bahkan beliau juga sudah memberikan statement di media. Kemudian juga kita mendapatkan respon yang positif juga dari Pak Rektor untuk merespon tuntutan-tuntutan dari lintas generasi. Ya, oke. Nah, apa yang diharapkan dari alumni lintas generasi ini? Jadi kita menangkap berbagai masukan dari kawan-kawan, itulah maka kemudian kita berinisiatif membuat petisi yang ditandatangani oleh semua karena masukannya itu banyak, masukannya itu keras-keras ya, meminta untuk dipecat, meminta untuk dicopot gelar akademiknya, meminta untuk tidak lagi menjadi dosen di ITS, dibebas tugaskan dari semua tugas akademik. Itu tuntutan-tuntutan yang banyak muncul. Tapi kemudian kita rumuskan dalam kalimat yang singkat bahwa untuk diberi sanksi seberat-beratnya. Tentu saja kemudian MWA maupun rektor punya kewenangan tertentu. Dan kewenangan tertentu itu kita minta untuk bisa digunakan sekeras-kerasnya. Karena yang bersangkutan ini bukan kali ini saja. Jadi viral itu bukan kali ini saja. Jadi itu sudah sering sekali membuat ujaran-ujaran kebencian yang menimbulkan kegaduhan, tapi yang kemudian menjadi kegaduhan nasional kali ini. Nah, sebelumnya sudah sering sekali. Dan sudah sering diperingatkan ya, secara personal ya.
tetapi kemudian masih terus melakukan hal yang sama. Oke, ini kan status itu diunggah di akun media sosial pribadinya, Facebook-nya gitu. Apakah soal ini tidak bisa dipisahkan bahwa dia punya kehidupan pribadi di luar kehidupan dia sebagai seorang akademisi, seorang guru besar di ITS, Mas Agus Masud? Iya, itulah makanya kemudian secara keluarga besar itu kita tidak langsung merespon kan, karena kemudian sebenarnya kan tadi ada upaya pendekatan melalui tokoh-tokoh yang kenal baik dengan mereka di internal untuk kemudian beliau itu mencabut ya, menyadari dan meminta maaf. Namun kan kemudian apa yang kemudian beliau unggah di status Facebook itu bersifat publik. Ya, bersifat publik dan kemudian juga dikonsumsi publik dan mendapatkan respon publik secara nasional. Dan tetap saja beliau bersikukuh untuk merasa pada posisi yang benar. Nah, dan kemudian itu kan kemudian menjadi konsumsi publik. Jadi artinya beliau itu menyampaikan itu di ruang publik. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian publik nasional merespon dan oleh karena itu internal keluarga besar, terutama keluarga besar alumni ITS, ya kan, lintas generasi ini merasa perlu untuk membuat petisi dan meminta kepada rektor dan MBA itu untuk membuat sanksi yang seberat-beratnya. Oke. Apakah hanya mekanisme internal atau sebenarnya juga teman-teman lintas generasi ini menyiapkan opsi lain? Katakanlah kan ada desakan misalnya dari MUI juga untuk ini dilaporkan ke penegak hukum karena ini dianggap sudah merupakan penistaan agama. Iya, secara internal tentu saja kita meminta sebatas kewenangan yang ada di internal. Ya. Kewenangan yang ada di internal tentu saja terkait dengan akademik, terkait dengan tugas sebagai pengajar, dan lain sebagainya. Nah, mekanisme hukum itu akan ditempuh melalui mekanisme di luar internal, kan itu berarti melalui mekanisme hukum. Itu suara-suara itu juga cukup banyak dan bahkan kami dengar juga dari Kalimantan itu sudah ada yang mengadukan kepada Bareskrim. Itu sudah ada dan saya dengar ini di berbagai grup WA internal di Surabaya di kelompok alumni ITS juga ada yang ingin mengupayakan itu secara hukum gitu ya. Setelah kemudian secara internal itu nanti akan diputus gitu ya. Oke, jadi artinya ini, tapi kalau kebijakan dari alumni lintas generasi ini hanya mendesak tindakan secara internal ya. Kalau soal hukum tadi lebih orang perorangan atau termasuk juga kesepakatan dari lintas generasi? Lintas generasi belum sampai kepada tindakan hukum, tapi suara-suara yang masuk melalui kami itu cukup banyak. Sehingga kemudian ada yang berupaya untuk membentuk tim advokat. Tadi sudah ada wacana supaya kemudian tim advokat ini menindaklanjuti secara hukum. Kalau secara hukum itu kan berarti bukan internal. Gitu. Jadi ada sudah yang berupaya tentu saja ini melalui advokat untuk kemudian membawa ini ke persoalan hukum karena persoalan ini bukan persoalan etis saja. Seetis itu ya secara internal, tapi sebenarnya ini sudah masuk kepada ranah pidana, ya, yang kemudian banyak yang meminta supaya ini dibawa kepada kasus hukum. Oke. Ya, tetapi belajar dari berbagai pengalaman ya, kita tahu bahwa kalau dalam hal ini mereka-mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan atau sebagai pendukung pemerintah kan biasanya mentok nih dalam kasus-kasus semacam ini. Apakah teman-teman yakin akan tetap meneruskan proses ini ke jalur hukum? Ya, mentok itu nanti jadi tambahan catatan bahwa sesungguhnya kita sudah memproses secara hukum, bahwa kemudian mentok itu menjadi catatan tambahan dari sekian banyak kasus di negara kita nanti kan gitu. Tetapi kita sebagai warga negara yang baik tentu saja tidak mengambil sikap seperti sikap yang terjadi pada Adi Armando dan kita mengambil sikap karena banyak yang meminta itu ya proseslah secara hukum. Itu saya kira sikap yang terbaik kan. Nah, nanti kalau secara hukum tidak ya itu catatan lah menjadi catatan kita semua bahwa kita ini warga negara yang baik ya, yang kemudian semuanya diproses secara hukum, bahwa hukum kemudian istilahnya mentok nabrak tembok yaitu ya sudah tambahan catatan aja itu Mas Ersu ya terhadap berbagai kasus yang begini gitu. Ya, oke. Tetapi apa sih kemarin sebenarnya yang dampak yang paling serius dari tindakan atau apa ucapan dan pikiran-pikiran dari Profesor Budi Santosa ini?
tindakan yang serius itu kan kemudian menimbulkan kegaduhan nasional. Ya. Nah, kegaduhan itu berpangkal kepada ucapan yang rasis. Jadi beliau itu sering kemudian bertindak dan bersikap sangat rasis. Artinya mengolok-olok ya, mengejek keyakinan umat beragama. Nah, sementara kita cukup sangat paham ya, agama itu di dalam negara kita, di dalam Pancasila itu sangat dijamin kan kebebasan tiap-tiap warga negara yang memeluk agama untuk menjalankan syariat agamanya atau menjalankan agamanya itu kan dijamin. Jadi dan itu juga sudah hal biasa. Saya kira kita sudah cukup mengerti, cukup banyaklah ya kemudian perempuan atau wanita berhijab. Itu kan sudah cukup banyak, cukup mengerti. Jadi tidak aneh kan kalau wanita itu berhijab. Lalu kenapa wanita berhijab itu harus dicap dengan nada kebencian, dengan cap manusia gurun, manusia yang kemudian nadanya itu kan nada primitif, seorang menempatkan orang-orang yang berhijab itu sebagai orang yang primitif, dia bukan orang nasional, tidak open mind dan lain sebagainya. Lalu kemudian ini juga rentetan ketika beliau itu mewisuda mahasiswa gitu ya. Itu kemudian ada mahasiswi-mahasiswi yang berhijab itu ketika diajak bersalaman itu mengangkat tangan, begini itu pun juga dipersoalkan dia di media sosial sebagai juga tidak open mind, kemudian ya dicap sebagai kelompok-kelompok yang kemudian seperti itu kan sebuah ajaran yang agama yang kemudian beliaunya mesti pahami dan itu dilindungi oleh Pancasila. Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Kenapa seperti itu kemudian beliau posisinya sebagai rektor mempersoalkan hal-hal seperti itu di media sosial dengan stempel-stempel versi beliau gitu lah. Mestinya kan beliau sebagai pendidik cukup tahu, oh iya itu kan anak-anak yang memiliki keyakinan sesuai dengan ajarannya bahwa hal itu harus dilakukan sebagai sebuah bentuk penghormatan ya kepada orang lain, itu tidak bersalaman dengan seperti ini. Itu dipersoalkan dan itu juga viral hal-hal yang semacam ini. Jadi kegaduhan-kegaduhan yang beliau buat itu, kalaupun itu misalnya beliau punya pendapat itu kalau cuma dibatin aja enggak apa-apa. Tapi kan kemudian beliau ungkapkan di media sosial, dia ungkapkan di muka publik dan itu kan kemudian menimbulkan kegaduhan. Mengapa seorang ya sekelas beliau yang profesor kok tidak cukup memahami, memaklumi sesuatu yang sudah lumrah terjadi bertahun-tahun. Tidak open mind, kan itu menggunakan bahasa beliau sendiri ya. Ya, dia tidak open mind gitu ya. Kan ini terbalik, ya kan, terbalik. Itu kira-kira gitu. Oke, jadi ini apa petisi ini sudah disampaikan kepada rektor atau belum atau baru terbentuk petisinya? Sampai tadi malam itu jam 9 sudah mencapai 100, pagi ini tadi sudah direkap lebih dari 150 dan pagi ini itu sudah disampaikan kepada Pak Rektor dan kepada Pak Rektor ITS ya, dan juga kepada Ketua MBA. Dan kita tunggu responnya hari ini karena nanti hari ini rencananya akan ada halal bihalal dan kemudian kemungkinan akan ada respon. Kita tunggu hari ini. Baik. Pak RSU. Tapi secara komisi etik gitu ya, secara internal tentu akan diproses dan kita akan tunggu. Tapi respon yang kita terima dari para penandatangan petisi ini ya itu kemudian sudah menyampaikan responnya positif. Nah, beliau sangat terbuka, terima kasih atas masukan ini sehingga masukan-masukan dari para alumni melalui petisi ini akan menjadi pertimbangan untuk memberikan sanksi yang seberat-beratnya begitu. Respon yang sementara kita terima gitu. Ya, ini bahasanya sanksi seberat-beratnya ini interpretatif ini, tergantung dari sudut pandang siapa. Iya. Oke, baik, terima kasih. Karena kewenangannya itu kan kita tidak tahu ya, sehingga seberat-beratnya itu kita mengharap menggunakan kewenangan itu semaksimal mungkin. Apa itu? Kita tidak tahu di sana nanti aturannya seperti apa. Kira-kira gitu. Ya, jadi ada dua jalur ya. Jadi jalur internal itu mengajukan petisi kepada rektorat,
sementara ada juga alumni-alumni yang akan menempuhnya dari sisi hukum gitu ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mas Agus Maksum, ini juru bicara alumni ITS lintas generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.